Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Wali. Al-Wali secara umum diterjemahkan dengan yang maha memerintah. Jadi Al-Wali secara umum diterjemahkan dengan yang maha memerintah. Karena pemegang perintah yang sesungguhnya itu ya hanya Allah. Baik dalam pengertian terkait dengan pengaturan alam semesta ini, maupun dalam pengertian berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Kalau berkaitan dengan sunnatullah, maka berlaku ketentuan kun fayakunnya Allah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Makanya yang terjadi pasti apa yang Allah mau. Walaupun mungkin kita juga punya mau. Sehingga dikatakan ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Karena prinsipnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, sering saya sampaikan di sini,
Jangan sampai hanya gara-gara ini lantas kemudian kita menafikan usaha. Karena usaha itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi usaha itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Karenanya kemudian tetap kita berniat, tetap kita punya visi misi ke depan yang baik, punya rencana-rencana yang baik. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berserah diri bertawakal hanya kepada Allah juga dengan sungguh-sungguh. Daripada semua itu mengandung dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menafikan usaha. Nah, demikian juga dari berkaitan dengan syariatullah. Yang punya kuasa memerintah di dalam ketentuan agama ini hakikatnya ya hanya Allah sebenarnya. Makanya ada 5 hukum Allah yang ini hukum taklif ya, hukum taklifi itu ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini yang berhak menentukan hakikatnya hanya Allah. Tentu juga dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka jangan dengan sengaja kita merubah-rubah apa yang telah Allah tetapkan berkaitan dengan hukumnya. Karena kalau sampai dengan sengaja kita merubahnya, urusannya itu berat. Ngerinya itu masuk dalam kategori kufur akan ayat-ayat Allah. Bahkan terberatnya bisa murtad tanpa sadar. Karena ancamannya sama dengan ancaman syirik besar, yaitu di surah Al-Kahfi ayat 105, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amal kebaikannya, enggak ada nilainya di hadapan Allah gara-gara kufur akan ayat-ayat Allah. Yang antara bentuk kufur akan ayat-ayat Allah itu ya merubah-rubah dengan sengaja ketetapan-ketetapan hukum Allah itu. Kalau sampai matinya nggak tobat, itu ngerinya betul-betul menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan, sehingga Allah tidak akan timbang amalnya. Apa yang bertimbang 0 kebaikannya? Kalau sampai dengan sengaja merubah-rubah ketentuan hukum Allah yang telah Allah tetapkan. Maka hati-hati, yang halal jangan diharamkan, yang nyata-nyata haram juga jangan dihalalkan. Yang wajib jangan dianggap enggak wajib, yang wajib, yang enggak wajib juga jangan diwajib-wajibkan. Ya, jadi ini harus dipahami betul, karena ini 5 hukum Allah ini kalau yang sudah Allah tetapkan, maka jangan dirubah-rubah. Bahwa nanti di dalamnya ada perkara-perkara ijtihadi itu persoalan lain. Tapi secara pokok yang prinsip adalah itu. Contoh misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan bagi yang tidak ada uzur. Maka ini kewajiban yang jangan sampai kemudian seseorang itu merubahnya. Ya, jadi jangan kemudian hukum puasa Ramadan dirubah tidak wajib, atau sebaliknya sholat 5 waktu dianggap tidak wajib, itu bahaya. Makanya kalau di dalam madhab Syafi'i, kalau ada orang enggak sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu, padahal dia termasuk orang yang wajib sholat 5 waktu, itu kalau tidak sholat 5 waktunya itu karena muales gitu, maka itu hitungannya fasik, dosa besar. Fasik dosa besar. Tapi kalau sudah tidak sholatnya itu karena mengingkari hukum wajibnya sholat 5 waktu, apalagi disertai dengan menghina sholat 5 waktu, apain sholat gak penting, menghina begitu, itu kalau dalam madhab Syafi'i sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Kalau sudah mulai ngomong kayak gitu, maka saya pernah tanya orang, Ustadz, saat itu di Jakarta Timur, Ustadz, ini ada orang meninggal dunia, tidak pernah diketahui dia sholat. Saya bilang, coba nanya ke keluarganya, siapa tahu sholat di rumah. Saya bilang gitu. Ternyata kata keluarganya memang nggak sholat. Satu lagi deh pertanyaan saya, pernah nggak
keluarganya atau teman-temannya atau tetangga-tetangganya inilah mendengar dia menghina sholat, meremehkan sholat. Pernah nggak? Kalau pernah, ada yang jadi saksi misalnya, dia pernah menghina sholat, meremehkan sholat, menganggap sholat itu nggak penting, nggak wajib, maka saya bilang kalau dalam mazhab Syafi'i itu sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau tidak pernah terdengar itu, kalau dalam mazhab Syafi'i ya dia masih berhak untuk disalatkan jenazahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Zahiri dan sebagian Hambali itu sudah kafir. Itu seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i dirinci masih kalau dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Maka jangan pula kemudian dengan sengaja menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka kemudian pada yang haram jangan dihalalkan, yang halal jangan diharamkan. Bahwa nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang mengundang orang itu kemudian dia dimaafkan atau bla bla bla, ya itu kesalahan lain nanti. Saya itu sering ditanya orang, saya kan rutin ngajar di kantor BRI Juanda ya. Kadang jamaah itu ya iseng, depan pincanya itu nanya, bagaimana hukumnya kerja di bank? Hukum kerja di bank. Saya bilang gini, saya ini bukan mufti. Saya bukan mufti. Saya tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Cuman saya pesan gini aja. Pertama gini ya, riba itu haram, titik dah. Itu dulu. Riba itu haram, titik. Dah, itu dulu. Jangan ditawar-tawar itu saja. Tapi perihal bagaimana kemudian hukum gaji Anda yang kerja di bank itu faktanya fatwa ulama berbeda, saya bilang itu. Ini ijtihadi namanya. Kalau yang mengharamkan Anda tinggal merujuk ke fatwa Lajnah Daimah Saudi misalnya, atau teman-teman di Rojak CS misalnya, dengan beberapa kaidah yang dipakai diantaranya ma yatawalladu minal haram fahuwa haram misalnya. Apapun yang muncul dari yang haram ya haram. Ya monggo kalau Anda sepakat dengan kaidah ini, saya bilang gitu. Tapi nanti kalau Anda ingin pendapat yang meringankan, dan ini dengan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang benar juga, pemahaman kesimpulan hukum, pengambilan kesimpulan hukumnya, Anda tinggal merujuk ke fatwa Darul Ifta Mesir. Saya bilang Darul Ifta Mesir. Itu pasca tahun 2002 ke sinilah, itu fatwanya membolehkan. Dengan analisa-analisa fikih yang bagus. Kalau itu perkara-perkara ijtihadiyah, saya bilang. Bahwa riba haram itu titik, iya, jangan tawar-tawar. Akan tetapi persoalan kemudian apakah hukum orang kerja di bank itu diskusinya panjang. Itu diskusinya apa? Panjang. Dan itu ulama punya argumentasi di situ. Baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan. Nah, Anda jangan nanya saya. Silakan dirujuk saja fatwanya, saya bilang. Kalau saya dulu ngaji, kalau dosen saya punya 3 analisa. Analisa yang pertama, ya kembali pada kaidah tadi, ma yatawalladu minal haram fa huwa haram. Ya sudah, kalau begitu haram gajinya. Itu kalau merujuk pada kaidah itu. Tapi kalau kemudian Anda merujuk kepada prinsip di mana kemudian tidak semua usaha perbankan itu akadnya salah, beberapa akadnya adalah benar, maka ya seperti gaji ASN aja yang diambil dari pajak. Mana pajak yang benar sama pajak yang nggak benar, campur kan itu gajinya. Ya, semoga apa mau dipunya syubhat ya silahkan, itu seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini unsur perbankan itu sudah darurat, sudah masuk dalam kategori darurat, di mana kalau bahasanya Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu akan ada masa di mana riba itu merajalela. Siapa yang menghindarinya dia akan kena debunya. Jadi prinsipnya ini sudah di hampir semua lini kehidupan kita pasti kena sistem ini. Bahkan kalau kita mau objektif kajian tentang riba misalnya, itu uang kita itu ribawi itu.
Uang kita itu ribawi. Monggo kalau mau dibakar dengan segala konsekuensinya. Kan tentu tidak sedikit. Berarti ini perkara-perkara daruri, perkara-perkara yang memang sudah sulit dihindari. Maka bisa berlaku ketentuan di ma'fu dalam keadaan-keadaan yang memang kita tidak bisa menghindari itu. Sehingga pada kondisi itu maka difatwakan bahwa hukum kerja di bank itu ya halal. Itu seperti itu. Nah, nanti silakan dianalisa sendiri ya, analisa fikihnya. Tapi yang pokok tadi itu jangan diotak-atik bahwa riba itu haram, titik, jangan ditawar-tawar. Bahwa nanti ada diskusi fikih terkait dengan hal yang terkait dengan dunia itu monggo, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Karena sesuatu yang halal itu dengan kaidah fikih tertentu itu bisa menjadi haram, haram bisa jadi halal. Ini bukan dalam bab menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena memang alasan hukumnya sudah berubah. Karena ada istilah di dalam fikih itu al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sesuai dengan alasan hukumnya ada atau tidak adanya alasan hukum. Kok bisa gitu Ustaz? Dia bilang gini ke saya, ada orang buat anak, pas saya ngomong kayak tadi itu ada orang yang ngomong gini. Ibarat ada anjing Ustaz ya. Apakah terus kalau misalnya anjing diambil kakinya sehingga menjadi 2 kaki, apakah dia menjadi halal? Dia bilang gitu. Apakah terus kemudian kalau anjing itu dipotong kepalanya terus nggak kelihatan kepalanya, lantas dia menjadi halal? Dia bilang gitu. Saya bilang sama beliau, analisa fikihnya, analoginya bukan dengan anjing Pak, saya bilang gitu. Analoginya itu seperti khamr dalam fikih, khamr. Khamr itu haram, titik, jangan tawar-tawar itu. Khamr itu haram. Tapi khamr itu kalau difermentasi terus sampai menjadi cuka, monggo dibuka kitab fikihnya, halal dan suci. Jadi khamr itu kalau difermentasi sampai menjadi cuka, itu halal dan suci. Allah Akbar. Jadi ada perubahan dari haram ke halal itu ada. Itu jadi analisanya analoginya bukan dengan anjing tadi bukan, tapi bisa dengan khamr tadi itu. Jadi ada keadaan tertentu itu bisa menjadi apa? Halal. Karena ada dinamika hukum tadi itu. Ada dinamika hukum tadi itu. Anda dengan istri kan bukan mahram. Kan masih haram saat itu. Status hubungannya kan masih haram. 1 menit kemudian qabil tu nikah wa taswijah langsung halal. Tadinya haram menjadi halal. Ada perubahan hukum. Kapan? Setelah ada akad. Setelah ada akad. Yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Atau bisa jadi yang tadinya boleh jadi nggak boleh setelah ada misalnya pernyataan ikrar talak dari seorang suami kepada istrinya dalam bentuk gugatan cerai. Kan ikrar talaknya namanya talak bain suhra nanti itu. Dimana begitu talak jatuh langsung bukan istrinya dalam pengertian kalau mau tidak bisa rujuk kecuali akad nikah baru kan. Itu seperti itu. Jadi hukum itu dinamis begitu. Namun yang pokok jangan dirubah gitu maksudnya. Yang pokok jangan dirubah. Jadi yang haram jangan dihalalkan, yang halal jangan diharamkan. Bahwa nanti ada diskusi fikihnya, perkara ijtihad, monggo. Asal yang melakukan ijtihad itu adalah orang yang punya kapasitas ilmu untuk berijtihad. Nabi menjamin dalam hadis Bukhari itu, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Seorang ahli hukum itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tidak ada dosa dalam ijtihad. Seperti itu. Dan nanti silakanlah merujuk kepada lembaga-lembaga fatwa yang ada, mau Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, mau Majelis Tarjih Muhammadiyah, mau Badan Hizbah Persis, atau tadi dalam skala internasional ada Lajnah Daimah Saudi atau mungkin Darul Iftah Mesir dan yang lain-lain. Itu bisa dirujuk fatwa-fatwanya. Allahu Akbar. Atau merujuk pada para mufti-mufti yang ada yang terpercaya, silahkan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Karena memang kita ini orang awam yang tidak bisa berfatwa kecuali merujuk kepada ahlinya dalam hal ini. Allah Akbar. Maka saya ulang, jangan sampai kita dengan sengaja merubah-rubah ketentuan hukum Allah.
Yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Bahwa nanti di dalamnya ada perincian terkait dengan diskusi hukum dan ada dinamika hukum, sehingga ada kemungkinan ini begini, kalau begini tidak begini, kalau begini, itu masalahnya. Seperti saya pernah ditelepon oleh seorang jamaah, Ustadz, ibu saya serangan jantung, Ustadz, sudah ngorok-ngorok, sama dokter mau disuntik pakai serum. Saat itu beliau telepon, yang katanya dokter ngandung babi, Ustadz, katanya. Gimana, Ustadz? Pak, disuntik dulu aja, Pak, nanti nanya hukumnya, saya bilang gitu. Nah, sudah ambil tindakan, qadar Allah sembuh, selamat ibunya. Alhamdulillah, Ustadz, ibu selamat. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Orang mau mati kok nanya hukum, saya bilang. Kalau udah mau mati gak usah nanya hukum, Pak, ambil tindakan dulu aja. Namanya ad-daruratu tubihul mahdzurah. Darurat itu bisa menjadikan sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Nanti di antara cabang darurat yang notabene ad-daruru yuzal, itu kaidah pokoknya, itu di antara cabangnya nanti ada kaidah yang berbunyi al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdzurah. Hajat yang mendesak itu bisa menduduki kedudukan darurat, bisa menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang terlarang. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Menurut banyak ulama, kata al-wali bermakna penguasa dan pemilik sesuatu yang dapat mengelola dan menggunakan sesuai kehendaknya. Ya, Allah itu tidak hanya menguasai, tapi Allah itu adalah zat yang maha menguasai dan mampu mengelola apa yang dikuasai. Kan ada orang itu diberi kuasa harta tapi tidak punya kecakapan mengelola harta. Ada orang diberi jabatan tapi tidak mampu mengelola jabatan, menggunakan jabatannya dengan baik dan benar. Allah adalah zat yang maha menguasai segala-galanya dan berkuasa mengatur segala-galanya. Makanya Allah itu di antara sifatnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah yang selalu mengurusi hamba-hambanya tanpa henti. Makanya satu hal yang penting kita pahami adalah bahwa Allah itu Rabbul Alamin, memelihara alam semesta. Allah itu yang mengatur alam semesta. Allah itu yang mendidik alam semesta, termasuk kita ini. Nasib kita, rizki kita, masa depan kita, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ujung ayat kursi itu Allah menyatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu tidak merasa lelah mengatur langit dan bumi dengan segala isinya. Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Seolah-olah Allah mau mengatakan bahwa kalau ngatur alam semesta saja mudah bagiku, apalagi cuman ngatur nasib kamu, nasib keluargamu, rizkimu, masa depanmu dan seterusnya. Makanya banyak-banyaklah kita ini berserah kepada Allah, bermohon kepada Allah, karena kita ini nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, itu kita nggak tahu. Saya ulang, apa yang akan terjadi ke depannya itu kita tidak tahu, kita itu. Sehingga karenanya kemudian sepatutnya lah kita ini selalu berharap pada Allah, berharap pertolongan Allah. Makanya kalau panjenengan baca kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, itu ada bab menarik. Babnya itu gini bunyinya. Termasuk dosa besar adalah merasa aman dari rencana Allah. Nah, itu dosa besar. Termasuk dosa besar adalah merasa aman dari rencana Allah. Ya, maksudnya apa? Gini. Merasa aman dari rencana Allah. Maksudnya bagaimana? Gini. Kenapa kok dibilang dosa besar? Gini. Maaf ya, ada orang itu full power lah. Kekuasaannya tinggi dan luas serta kuat. Kekayaannya juga luar biasa. Pokoknya gampangannya secara posisi dia itu orang yang serba sip daripada banyak hal. Nah, ini kadang orang itu lupa di saat dalam kondisi yang serba
sip, top, hebat itu kadang orang itu lupa bahwa dia itu makhluk yang bisa karena dibisakan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang hebat karena dihebatkan oleh Allah. Karena kadang lupa juga berdoa. Merasa tidak perlu berdoa kepada Allah. Merasa tidak perlu bersedekah untuk mohon pertolongan Allah. Merasa tidak perlu untuk menolong sesama guna mendapatkan pertolongan dari Allah. Merasa nggak perlulah dia gelar sajadah untuk sholat. Dia bahkan karena dia merasa hidupnya pasti aman-aman saja. Dia merasa hidupnya ke depan pasti aman-aman saja. Sehingga dia nggak mau berdoa, dia nggak mau bertawakal hanya kepada Allah, dia nggak mau bersedekah, dia untuk berharap pertolongan Allah dia nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa saya sudah aman, pasti baik-baik saja saya. Saking pedenya itu sampai kemudian dia merasa tidak perlu mohon pertolongan Allah. Nah ini yang bahaya. Karena ini menyalahi fitrah manusia di mana manusia itu butuh pertolongan Allah. Saya itu suatu pagi ini saya pernah cerita apa enggak di sini saya lupa. Bukan orang sini sih, orang sana. Itu saya ditelepon oleh jamaah ibu-ibu. Bukan orang Kemang 3, dia enggak saya tolak-tolak, bukan orang sini, bukan. Nanti orang sini saya ceritakan di sana. Beliau itu telepon saya pagi-pagi. Ustadz, masih kenal saya enggak? Oh, kenal lah Bu. Masih saya simpan nomor telepon ibu. Iya Ustaz, dia cerita. Kita lama nggak ngaji ya Ustaz ya. Iya Bu. Ustaz. Saya ngaji di rumah beliau itu biasanya sebulan 2 kali. Biasanya. Nah, ini memang lama nggak ngaji, lama nggak ngaji. Ya Ustaz kan nggak boleh kepo. Kenapa nggak ngaji Bu? Saya datar aja. Nah, kita lama nggak ngaji. Iya Bu, lama udah nggak ngaji. Iya Ustaz, suami saya bangkrut Ustaz. Suaminya bangkrut. Suami saya bangkrut Ustaz. Saya itu sekarang tinggal di rumah jelek. Rumah rusak Ustaz. Jadi beliau ini sependek yang saya pahami ya. Menurut saya itu kawaya, menurut saya bukan kaya, kawaya. Ini menurut saya. Menurut jenengan mungkin ya kaya biasa. Karena pokoknya sugih lah, gampang sugih. Gak koyok-koyok lah sama, gak koyok-koyok wis sugih. Nah, satu saat beliau nelpon saya cerita kalau suaminya bangkrut itu, tinggal di rumah jelek sekarang. Di daerah Tambun atau daerah mana itu. Terus saya nanya, "Ibu nelpon saya ada perlu apa?" "Tolong nasihati saya, Ustaz. Tolong nasihati saya." Maka saya bilang gini sama beliau itu. Pernah enggak ibu merasa tidak butuh Allah saat ibu kaya itu? Saya bilang gitu. Pernah enggak ibu merasa tidak butuh kepada Allah saat ibu kaya itu? Saya tanya gitu. Itu apa jawaban beliau? Bener Ustaz, bener katanya, bener. Jadi rupanya beliau itu kemarin pas kawaya itu lupa kalau harusnya kita ini selalu butuh pertolongan. Maka ditegur oleh Allah dengan merasa butuh kembali kepada Allah itu. Saya bilang sama beliau, udah Bu itu ditobati dulu itu. Diselesaikan dulu, tobati dulu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Allah perbaiki. Karena merasa butuh kepada Allah itu fitrah manusia Bu. Orang merasa nggak butuh minum, terus nggak minum itu aja masalah. Dehidrasi kan. Apalagi ini orang merasa tidak butuh kepada yang menciptakan minuman itu, yang menciptakan air itu. Dia pasti masalah. Makanya kita harus selalu merasa butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah. Makanya Allah mengingatkan alhaakumut takatsur. Alha telah melalaikan kalian apa at-takatsur, banyaknya harta atau banyaknya kekayaan, jabatan dan seterusnya. Maka dalam Islam silakan panjenengan saya kita kawaya punya jabatan, silakan mau jabatan apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai semua itu melalaikan kita dari Allah. Jangan sampai membuat kita berpaling dari Allah. Bahwa kita ini selalu butuh pertolongan Allah. Panjenengan kalau baca dalam Al-Quran
Quran itu sering mengatakan begini, dibandingkan dengan mereka orang-orang terdahulu, kalian kita umat Nabi ini nggak ada apa-apanya. Tapi nyatanya mereka yang dulu kufur kepada Allah hancur juga kan? Kaum Ad, kaum Samud, Namrud, Haman, Korun, Fir'aun itu sendiri. Yang kalau panjenengan baca dalam sejarah kehidupan mereka, saya membayangkan mereka nggak kebayang oleh mereka akan hancur, itu nggak kebayang mungkin mereka itu. Saking dahsyatnya kekuasaan mereka sampai ngaku sebagai Tuhan kan, luar biasa berarti kekuasaannya. Tapi begitu Allah mengatakan harus hancur, maka berlakulah kun fayakunnya Allah, hancurlah mereka. Allahu Akbar. Ya tadi kalau bahasa Al-Qur'annya dibandingkan dengan mereka orang-orang dulu, kalian tuh nggak ada apa-apanya. Negeri Sabah yang Allah puji dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh cinawi toto tentem kertora harjos, kurang apa? Atau negeri Iram, Iramadatil imad, Iram yang negerinya itu memiliki tiang-tiang yang tinggi menjulang tinggi, yang fosilnya ketahuan antara Mekah dan Madinah yang luar biasa itu. Tapi kalau Allah berkehendak azab turun, mau apa coba? Nggak ada yang bisa mengatasi itu. Makanya kita harus sadar betapa sebenarnya kita semua ini harus selalu merasa butuh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kita ini pernah merasa tidak butuh, itu jangan sampai. Harus selalu merasa butuh pertolongan Allah, butuh diperhatikan oleh Allah secara khusus, pokoknya ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merasa butuh kepada Allah itu akan tercermin dari apa-apa dikaitkan dengan Allah, Sehingga bertindak pun bismillah, selesai alhamdulillah. Merencanakan sesuatu selalu dipikir, ini Allah ridho enggak ya? Allah seneng enggak ya? Allah murka enggak ya? Mau nulis apa, ini Allah ridho enggak ya? Allah seneng enggak ya? Terus gitu. Maka kalau kita selalu begitu, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selamat, insya Allah. Itu seperti itu. Dan kalau kita merasa tidak butuh kepada Allah, ngerinya Allah cemburu, itu aja sih. Kalau Allah cemburu, bisa Allah cabut nikmat itu. Makanya kalau kita senang dengan sesuatu, jangan lupa katakan Masya Allah atau Barakallahu fiq. Jadi katakan apa? Masya Allah. Inilah kehendak Allah. Inilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita ingat Allah. Atau kita doakan Barakallahu fiq, semoga Allah tingkatkan terus kebaikanmu. Barakallahu fiq, terus begitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak melalaikan Allah. Kita selalu mengingat Allah. Kita selalu memperhatikan Allah. Sehingga insya Allah nggak akan cemburu. Karena kalau Allah cemburu, ngerinya Allah cabut nikmat itu aja. Dan itu yang dikenal dengan istilah penyakit ain. Itu yang dikenal dengan istilah apa? Penyakit ain. Dan dalam satu riwayat Nabi mengatakan ain itu haqqu, benar adanya ain itu. Dan kalaupun ada yang bisa menyalip ajal, maka itu adalah ain. Penyakit apa? Ain. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita lalai dari Allah. Selalu ingat akan Allah. Apa-apa dikaitkan dengan Allah. Selalulah merasa butuh pertolongan Allah. Allahu Akbar. Saya masih ingat, sudah lama tapi bukan cuma udah lama, udah lama. Saat itu ada orang datang minta bantuan. Secara kasat mata bantuannya itu bagi saya saat itu ya sekecil, gampang. Nah, tapi saya ini termasuk orang yang nggak mau gegabah tadi itu. Hanya gara-gara di permukaan gampang, terus saya melalaikan pertolongan Allah. Terus saya bilang ini sama Allah saat itu, ya Allah, hamba tahu secara kasat mata bagi hamba ini perkara yang gampang. Tapi hamba tidak berani, tidak melibatkan Engkau ya Allah, karena sejatinya hamba ini bisa karena Engkau bisakan, mampu karena Engkau mampukan. Betul Pak, begitu saya masuk,
Ternyata masalahnya tidak sesederhana yang di permukaannya, Pak. Ternyata di bawah itu banyak pating celeneknya, Pak. Banyak macam-macamnya itu. Hampir nggak selesai itu. Kalau nggak ada pertolongan Allah itu hampir nggak selesai. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai. Itu seperti itu. Tanpa di permukaan kayak gampang aja itu. Ya untungnya alhamdulillah dari awal kita berusaha melibatkan Allah karena kita merasa butuh pertolongan Allah, karena kita sadar diri bahwa kita ini bisa karena dibisarkan oleh Allah, kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sebagai sifat Allah Al-Wali tidak ditemukan di dalam Al-Quran, namun kata Al-Wali ditemukan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Wal itu udah kata walin, wali, al-wali. Cuman ini bukan sifat Allah. Ini kata, tapi itu kata wali itu ada di dalam Al-Quran, tapi bukan sebagai sifat Allah. Kalau sebagai sifat Allah nanti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang pernah kita bahas tentang Al-Asmaul Husna yang ada 99 itu. Bagi manusia, kurang lebih terjemahannya, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran. Jadi kita ini dikawal oleh malaikat, Pak. Jadi kita ini dikawal oleh malaikat. Termasuk juga kita ini ada setannya, Pak, di samping malaikat. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Yang pasti kalau malaikat, Pak, di samping setan ya. Yang pasti kalau malaikat raqib atid, juru catat kebaikan, juru catat keburukan. Rumusnya malaikat sederhana, Pak. Kalau aromanya wangi, baik, dicatat sama malaikat. Kita ngaji gini, Pak, insya Allah semoga Allah terima ngaji kita ini, amin insya Allah. Ini aromanya wangi, Pak. Hadisnya Sahih Muslim, malaikat mendekat ke sini semuanya, insya Allah, semoga ya. Nah, catatannya baik. Kalau aromanya busuk, berarti maksiat. Malaikat itu menciumnya gitu aja. Aroma kemaksiatan busuk sehingga malaikat menjauh. Makanya kalau ada orang ya misalnya, Astagfirullah, itu kan baik, malaikat mendekat, malaikat rahmat mendekat. Begitu hilang kesabarannya, dobol. Itu langsung begitu ngomong dobol itu Pak, wis. Aromanya busuk, malaikat langsung menjauh. Itu paham maksudnya ini? Nah, itu. Jadi makanya banyak-banyak berbuat kebaikan supaya aroma kita wangi dan malaikat rahmat mendekat. Itu catatan. Nah, di samping raqib atid ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, yang punya tugas dari Allah untuk membimbing kita guna menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau bahasa Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita kalau paham konsep ini, Pak, konsep di mana manusia itu punya dua kecenderungan untuk takwa atau jahat, takwa dan punya dua kecenderungan takwa atau jahat itu sebenarnya kita nggak usah khawatir tentang anak-anak kita, Pak, sebenarnya. Karena di dalam diri anak kita pun sudah Allah bekali dengan malaikat sebenarnya. Cuman tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana menguatkan sisi malaikatnya, Pak, gitu aja. Bagaimana kita menguatkan sisi malaikatnya untuk anak-anak kita dan untuk kita supaya terbimbing menjadi pribadi yang bertakwa. Supaya terbimbing menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau kita baca di dalam banyak ayat berkaitan dengan anak, terutama pada ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu doa untuk anak itu contohnya dalam Al-Quran banyak sekali. Saking pentingnya melibatkan Allah dalam pendidikan anak-anak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Itu saking pentingnya kita melibatkan Allah dalam mendidik anak-anak kita agar fungsi malaikatnya maksimal di situ.
Allahu Akbar. Nah, di samping malaikat, jangan lupa loh, ada setan juga yang Allah kirim untuk kita. Jangan salah. Jadi kita ini sepaket Pak, begitu lahir ada malaikatnya, ada setannya. Jangankan kita Pak, Nabi aja Allah tetapkan setiap bahkan Nabi pun Allah tetapkan punya setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Wa ja'alna likul nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan untuk setiap para nabi itu musuh dari bangsa jin, musuh setan dari kalangan, musuh dalam bentuk setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kalau dalam hadis Sahih Muslim disebutkan pernah satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, malam itu malam nisfu Sya'ban, kata beliau. Malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Aku kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu biasanya SAW kalau habis salat Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, tidak ada kepentingan keluarga, beliau biasanya pulang dan tidur istirahat setelah Isya biasanya. Malam itu nggak biasanya, ini kok nggak pulang-pulang Nabi. Maka dicari Pak. Ternyata Nabi malam itu sedang ziarah Baqi, ziarah ke makam Baqi. Nah, malam itu ditunggu lama. Nggak tahu apa yang dibaca oleh Nabi di makam Baqi itu, sampai akhirnya beliau pulang. Dalam perjalanan pulang itu Siti Aisyah pulang duluan Pak, pulang duluan. Ya, di antara mukjizat Nabi adalah bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Itu di antara mukjizat Nabi. Bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Maka sampai di rumah Nabi nanya, "Dari mana kamu tadi?" "Dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah. Saya khawatir Anda pergi yang lain, pergi ke yang lain." Kata Nabi, kan Nabi nggak mungkin khianat Pak. Nabi nggak mungkin khianat. Kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu, kata Nabi. Ada setannya ya Rasulullah? Iya. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya, kata Nabi. Jadi semua kita ada setannya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi tambahkan, hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Masya Allah. Jadi setan yang goda Nabi Muhammad SAW semuanya masuk Islam. Itu yang goda Muhammad Rasulullah. Kalau yang menggoda Muhammad Subhan tetap kafir. Itu seperti itu. Jadi kita ini monggo mau dikuatkan potensi malaikatnya atau potensi setannya Pak, monggo dipilih. Kalau ingin menguatkan unsur malaikatnya gampang Pak. Modalnya banyak, akal sehat, ilmu, iman. Jadi malaikat itu modalnya kalau kita ingin menguatkan isu unsur malaikatnya, akal sehat, iman, ilmu itu. Kalau tiga ini kita kuatkan, malaikatnya kuat, Pak. Sisi malaikatnya dikuatkan. Tapi kalau kita melemahkan ini, akal sehat kita lemahkan sehingga tertutup oleh dominasi nafsu dan syahwat. Ilmu iman kita lemahkan dengan dominasi nafsu dan syahwat. Berarti kita menguatkan sisi nafsu dan syahwat, karena setan itu masuk ke manusia melalui sisi nafsu dan syahwatnya. Kalau itu yang kita kuatkan, ya sudah, unsur malaikatnya melemah. Yang menguat unsur setannya. Memperkuat unsur nafsu dan syahwat itu sederhana Pak. Turuti apa yang dimaui oleh nafsu dan syahwat. Udah, dia akan menguat Pak. Apa yang dimaui oleh nafsu dan syahwat, turuti semua tanpa diseleksi. Turuti semua. Udah, melemah itu iman Islam kita. Melemah akal sehat kita. Melemah unsur malaikatnya melemah. Yang menguat unsur setannya karena nafsu dan syahwatnya diperkuat. As-salatu khairum minan naum. Itu enaknya bangun apa tidur rasanya Pak? Enaknya tidur, tapi jangan pilih bangun gitu. Berarti kita tidak nuruti maunya nafsu dan syahwat kita. Itu bagian dari cara menaklukkan nafsu dan syahwat untuk melemahkan pengaruh setan pada kita Pak sebenarnya.
Allah, jam-jam segini enaknya ngapain kita? Tapi kita pilih ngaji. Berarti kita melemahkan unsur setannya, menguatkan unsur malaikatnya. Monggo. Allah Akbar. Karena kata Syekh Muhammad Al-Bushiri rahimahullah, an-nafsu qatifli, nafsu itu kayak anak kecil. Anak kecil kalau turuti anak jenengan atau cucu jenengan yang kelas 1 SD, coba bawa ke Medmall, ke tempat toys itu, permainan itu. Apa yang dia mau turuti semua, Pak. 1 jam insya Allah 10 juta habis. Begitu dituruti semua, apakah dipakai semua? Enggak. Kalau makanan apakah dimakan semua? Enggak. Begitulah nafsu itu. Nah, makanya karakter nafsu itu ketahuan banget kalau kita puasa menjelang maghrib, Pak, biasanya. Puasa menjelang maghrib, wah, es cendol, es duren, apa lagi? Wah, ayam bakar, sate, soto, siti, semacam-macam. Ya Siti karena istrinya namanya Siti, Pak. Kepengin ndang buka mbek Siti, Pak. Loh, emang boleh Ustaz? Abdullah bin Umar kadang buka puasanya dengan senggama. Abdullah bin Umar. Terus saya pikir ya pacaran. Nah, singkat kata singkat cerita, beliau kalau kita turuti semuanya begitu, nafsu itu gitu. Nafsu dan syahwat itu gitu. Kalau turuti konon teh masuk kuburan baru habis. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allahu Akbar. Jadi monggo silakan mau dikuatkan unsur mananya. Allah. Kalau kata Ibnu Abbas, malaikat itu mengawal manusia ini kadang dalam bentuk aslinya enggak kelihatan, kadang dalam bentuk yang kelihatan tapi menyamar. Jadi malaikat itu kadang dalam bentuk aslinya yang enggak kelihatan, kadang dalam bentuk yang terlihat oleh kita tapi itu sama menyamar. Jadi di dalam bentuk yang bisa kita lihat tapi menyamar. Kalau bentuk aslinya kan kita nggak bisa ngelihat malaikat itu. Kata Ibnu Abbas itu gitu. Kadang malaikat itu turun dalam bentuk aslinya yang nggak terlihat atau dalam bentuk penyamarannya. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa saja pada satu kaum hingga kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang bisa merubah siapa? Allah. Tugas kita berusaha. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Makanya kalau Allah berkehendak kun, pasti fayakun sudah. Makanya jangan lupa berlindung kepada Allah karena yang berkuasa melindungi kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Nggih, monggo Pak. Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya tentang tanda-tanda pertolongan Allah. Nggih. Bisa, yang itu Nabi Muhammad SAW waktu perang Badar itu juga kan hampir kalah sama itu, mungkin merasa dan musuhnya luar biasa banyak sehingga dia mohon kok pertolongan Allah itu belum datang begitu. Kemudian kalau yang di manusia biasa itu ya, kalau misalkan misalnya ketimpa gempa dan sebagainya itu yang di bawah-bawah hutan-hutan itu hanya masih hidup. Kemudian misalkan kita berjuang misalnya kemudian mau lompat tembok kalau biasa nggak bisa, tapi kalau pertolongan Allah itu bisa. Nah itu tanda-tandanya itu apa ya? Kemudian apa yang kita lakukan gitu? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda pertolongan Allah. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini tidak tahu tentang hakikatnya kecuali sebatas pada tanda-tanda yang bisa kita lihat saja. Jadi gini Pak, pertama kita pahami dulu ya. Pertolongan Allah itu tidak melulu dalam bentuk pertolongan fisik. Kadang kematian itu pun bagian dari pertolongan Allah. Kadang kematian. Sambil contoh dalam peperangan misalnya, kaum muslimin ketika berjihad di jalan Allah, kata Imam Suyuti, kalau dia menang dapat rampasan perang. Tapi kalau dia matinya mati syahid. Itu dua-duanya menang.
Itu dalam pandangan Islam ya. Makanya kadang pertolongan Allah itu bisa jadi dalam bentuk mati, bisa saja. Tidak harus selalu hidup. Bisa jadi mati itu juga bagian dari pertolongan Allah. Bahkan kalau Bapak baca dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi ditipu dulu itu. Itu di perjanjian Hudaybiyah, poin-poin perjanjiannya kan merugikan kaum muslimin, kasat matanya. Para sahabat udah memprovokasi Nabi, udah perang aja ya Rasulullah. Ini kita pasti ditipu ini, kata para sahabat. Terus turun ayat Al-Anfal ayat 61 itu. Wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja. Tapi syaratnya kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Maka Nabi tanda tangan, Pak. Itu tahun ke-6 Hijrah. Betul, tahun ke-7 Hijrah Nabi dikhianati, Pak. Dikhianati. Karena ada kabilah dari Mekah nyerang kabilah yang sekutunya Madinah, suku Rifa'ah, pas sholat dibantai. Maka mereka lari ke Madinah lapor kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai terjadi perjanjian dilanggar, Nabi ditipu. Maka tahun ke-7 Hijrah itu, tahun ke-7 Hijrah kejadian penipuannya, tahun ke-8 Hijrah Nabi bergerak ke Mekah, Pak. Terjadi Fathu Mekah itu. Fathu Mekah itu barokah Nabi ditipu itu, Pak. Ya, saya nggak tahu pernah mau buatan jenengan ketipu tapi setelahnya malah dapat banyak. Jadi seperti orang dibanting, tapi seperti bola kita setelahnya malah melesat tinggi setelah itu. Nah, jadi kadang agak dramatis juga ditipu dulu. Nah, jadi baru kemudian ternyata di balik ditipu itu ada pertolongan Allah berupa penaklukan kota Mekah. Dan sampai situ Pak dramanya terjadi lagi. Begitu Fathu Mekah ada 2 wilayah yang belum takluk, Hunain dan Taif. Udah ada 2 wilayah yang belum takluk. Maka Nabi bergerak ke Taif terlebih dahulu. Ke Hunain. Dalam perjalanan ke Hunain ini diabadikan oleh Allah kisahnya di surah At-Taubah ayat 25-26. Saat Nabi bergerak ke Hunain itu ada 12.000 pasukan kurang lebih, 12.000 pasukan. Ada yang ngomong, yang perkataan ini Nabi enggak suka. Orang ini ngomong gini, Pak. Dulu jumlah kita kecil, kita menang, apalagi sekarang besar pasti menang. Nabi enggak suka dengan ucapan itu. Kenapa? Karena ucapan itu telah tidak bertawakal hanya kepada Allah. Itu telah terpukau oleh jumlah, terkesan oleh makhluk, lupa bertawakal hanya kepada Allah. Nabi nggak suka itu. Dan betul, ketika sampai di Hunain, muslimin ditelikung dari balik bukit, Pak. Begitu sampai di Hunain, muslimin ditelikung dari balik bukit. Diceritakan dalam ayat itu kocar-kacir, Pak, muslimin pasukannya itu, Pak. Sampai Nabi itu dikawal oleh 4 sahabat utama dan itu jarang terjadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Di tengah-tengah terdesak itu, Pak, sahabat Abbas yang pemegang kendali kendaraan Nabi kita Muhammad SAW, dia punya ciri khas suaranya lantang. Diteriakkanlah baiat para sahabat kepada Nabi. Akhirnya mereka tobat semuanya dan kembali bertawakal hanya kepada Allah. Begitu bertawakal kembali hanya kepada Allah, itu muslimin hampir kalah, Pak. Keadaan dibalik oleh Allah, muslimin menang. Nah, terus kalau kita cermati kisah Nabi Musa alaihissalam, Pak. Itu jenengan Nabi Musa mohon pada Allah Fir'aun hancur, itu 40 tahun baru Allah kabulkan, kurang lebih 40 tahun baru Allah kabulkan. Itu ceritanya kalau kita lihat dalam perjalanan mau pelarian Nabi Musa dengan Bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun itu kan pilihannya sulit, nyebrang lautan tidak bawa batera risikonya mati kalau pakai matematika manusia, mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang besar, Dil Autad kata Qur'annya. Di tengah-tengah kaum Bani Israel terkesan oleh suasana, lupa kepada yang menciptakan suasana, Nabi Musa langsung teriak, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Langsung diingatkan semuanya akan Allah, diteriakkan itu. Sesungguhnya bersamaku Allah, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Terus ada orang saleh di antara Bani Israel, ada yang mengatakan, Nabi Musa yang mengatakan, wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Surah ke-40 ayat 44. Apa yang terjadi? Aku serahkan urusanku kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maka di ayat 45-nya itu Allah nyatakan semua rencana jahat Fir'aun batal. Nabi Musa dan Bani Israel selamat, malah rencana jahat Fir'aun menghantam Fir'aun sendiri, dia yang mati akhirnya. Yang mau saya sampaikan gini lah, Pak. Semakin kita bersandar hanya kepada Allah,
semakin di tengah keadaan yang sulit kita membicarakan kekuasaan Allah, maka semakin dekatlah kita dengan pertolongan Allah. Sebenarnya gitu, Pak. Tapi kalau semakin kita terkesan dengan suasana, terkesan dengan makhluk, lupa akan pertolongan Allah, tidak tawajuh hanya kepada Allah, itu membuat kita rawan masih semakin jauh dari pertolongan Allah. Makanya ketika ada keadaan yang sangat menegangkan sekalipun, kalau kita tidak terkesan dengan suasana, tapi kita tawajuh kepada yang menciptakan suasana, yaitu Allah, nggak usah khawatir sebenarnya. Semua dalam kendali Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Cuman kan masalahnya kadang kita ini mudah terkesan dengan makhluk, melupakan Al-Khaliq. Sibuk dengan proses, lupa kepada yang menciptakan proses. Nah, makanya bukan berarti kita abai, enggak, kita tetap berproses, tapi tawajuh hati kita hanya kepada Allah. Jadi mata tetap melihat, kuping tetap mendengar, tangan tetap berbuat, kaki tetap melangkah, tapi semakin kita terkonek dengan Allah, semakin kita dekat dengan pertolongan Allah. Nah, kadang tadi Pak, pertolongan Allah itu tanda-tandanya sulit diduga. Ya kan? Ya, jadi dari ditipu dulu baru ternyata ada pertolongan Allah untuk Fathu Mekah. Terus Nabi Yusuf dibuang dulu ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah dulu, masuk penjara dulu, baru. Jadi kadang susah ditebak kapan pertolongan Allah itu datang. Dan memang keadaan yang menegangkan itu sengaja Allah buat. Sampai di surah Al-Baqarah itu ada ayat yang menyatakan sampai orang-orang soleh terdahulu itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah. Kalau sudah ada pertanyaan mata Nasrullah, saking dahsyatnya cobaan itu satu tiket surga udah kepegang oleh kita itu Pak, insya Allah. Saya buka dulu insya Allah di 214 kalau saya nggak salah. Al-Baqarah ayat 214 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi kalau Bapak termasuk kita, saya, kita semua pernah mengalami keadaan yang cukup menegangkan, tapi kita tetap konsisten di jalan Allah sambil berkata, ya Allah, saking dahsyatnya kadang begitu mengguncang hati kita sampai kita berkata, ya Allah, kapan datang pertolonganmu, kapan datang pertolonganmu. Maka kalau sampai kita pernah diuji dalam keadaan seperti itu, satu tiket masuk surga sudah kepegang oleh kita Pak. Masing-masing orang cobaannya beda-beda. Ada mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah dengan macam-macam lah masalahnya. Begitu kita diguncang dengan masalah sampai kita dalam hati kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Cuman akan ada keadaan di mana begitu dahsyatnya guncang sampai kita, ya Allah kapan datang pertolonganmu, ya Allah kapan datang pertolonganmu. Maka kalau itu keadaannya dan kita tetap bersabar di dalamnya, satu tiket masuk surga sudah kepegang Pak. Nah, jadi semakin kita terhubung dengan Allah, semakin dekat pertolongan Allah itu, semakin kita bertawakal hanya kepada Allah, semakin kita insya Allah dekat dengan pertolongan Allah itu. Dan kita baik sangka pada Allah bahwa pertolongan Allah pasti dekat. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.